Oke bosku, balik lagi sama gua. Nah, jadi di sini gua mau menjelaskan tentang masalah block overboss ya. Karena banyak pertanyaan ke gua. Block overboss apa? Block overboss terus langsung dipakai. Itu nge-gym terus, itu kenapa? Terus lagi ada juga yang block KW langsung dipakai nge-gym terus. Nah, itu kenapa? Nah, jadi di sini gua kasih contohnya di block overboss ya. Salah satunya di lubang-lubang nih ya, ini lubang transfer ya bosku. Nih, ini lubang transfer nih besar, ini transfer besar, ini transfer kecil. Lihat perbedaannya ya, ini gua zoom nih. Nah, ini transfer kecil, ini transfer besar ya. Transfer kecil ini tadinya kecil banget nih, cuma ini udah gua lebarin nih sesuai ukuran standarnya ya. Dan yang lebar ini dia masih kecil nih ya. Ini ukuran standarnya ya. Ukuran standar lebarnya untuk transfer besar ereking ya, itu ukurannya 23 mili nih. Tuh, masih jauh banget ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak sih? Nih ya, tuh. Tuh, masih jauh banget kan? Loh, ini garisnya. Tuh, masih jauh banget kan? Ya. Beda dengan yang sudah gua lebarin. Nih. Ya. Sebelah sini ini yang ini udah gua lebarin. Standarnya ya, 23 mili. Nah, ya. Ini pas nih. Ini pas banget. Dia masuknya pas banget nih. Ya, kalau yang tadi ini dia masih kecil. Blok overboss atau blok yang KW itu wajib porting karena contohnya tadi lubangnya lebih kecil daripada standar ya. Satria 2 tak ereking itu banyak yang nge-gym yang datang ke sini itu karena blok beli KW langsung pasang tanpa diporting ulang, tanpa dirubah durasinya ke standarnya. Jadi dia langsung pasang, wajar. Mau dibasah-basahin gimana juga, kalau misalkan transfernya dia tetap kecil, yang masuk ya segitu-gitu aja gitu loh. Jadi yang terkompres itu ya segitu-gitu aja, karena lebar dan durasinya dia kecil. Paham ya bosku? Nah, untuk bagian bushpot nih, untuk bagian bushpot ini udah gua sesuaikan ya, sesuai standarnya nih ya. Ini juga tadinya tebel banget ya sampai ke sana ya, dan kecilnya pun ini kecil nih, lubangnya tadinya kecil. Dan untuk garis bawahnya dari bibir atas ini diukur sampai garis bawah itu dia standar. Itu dia kecil ya. Dia ukurannya 49, nggak nyampe 50 ya. Dan standarnya ereking itu dari bibir atas blok sampai garis bawah bushpot 54 mili ya bosku. Jadi tingginya itu garis bawah dari bibir atas blok itu standarnya ereking itu 54 mili. Jadi dia agak lebih ke bawah ya. TMB-nya dia nggak pas karena dia untuk dorongan ke atas ya. Dan membelokkannya di bagian radius atasnya nih. Kita mau belokinya kemana nih? Mau sesuai standar kah atau mau dirobah kah? Sesuai spek seperti itu ya bosku. Nah, dan untuk TMB-nya overboss ya. Overboss itu enaknya apa? Untuk TMB-nya kita bisa ratakan semua antara kecil dan yang besar. Itu bisa kita ratain semua tuh enaknya kalau misalkan kita overboss ya. Kalau misalkan blok ori itu yang TMB-nya rata cuma exhaust dengan transfer besar aja, yang lainnya agak turun ke bawah. Kalau yang transfer kecil itu agak turun ke bawah kisaran kurang lebih 1 mili ya, kurang lebih 1 mili, 0,8 sampai 1 mili lah, kurang lebih segitu ya. Oke. Dan bushpot itu sama ya. Kalau bushpot itu sama aja. Ada kalau sama yang KW itu dia lebih ke bawah lagi. Oke bosku. Jadi seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya udah setengah. Udah berapa persen jalan sih. Jadi ini gue telat konteninnya. Karena ada beberapa pertanyaan jadi gue kontenin. Makanya kenapa blok overboss atau blok KW itu wajib porting untuk rubah durasi dan pelebarannya itu disesuaikan dengan standar ya bosku. Oke. Nah, ini untuk bagian inletnya ini sama nih. Ini inletnya ya, si kacamatanya ini dia tadinya lebih turun, bagian atas dia tidak sesuai standar. Nah, ini sudah gua ukur ulang
ya, sesuai standarnya. Dan ke bawahnya itu dibuat lebih ke bawah lagi karena untuk spek porting HTS ya. Nih, kalau bagian transfer bawah ini udah gua porting, cuma di bagian sini belum nih ya. Di bagian sini nanti mau ada penyesuaian lagi. Oke, bosku. Nah, ini ya, transfer kecil sudah gua porting ya. Yang ini transfer besar, yang ini juga udah, ini udah dilebarkan ya. Beda tuh ya, lebarnya beda tuh. Ini standarnya nih, ini lebarnya standarnya nih. Yang ini 18 ya, lebar transfer kecil. Ini perlu dicatat nih, takut bosku mau porting-porting sendiri. Terus ukuran lebar standarnya berapa? Itu lebar standar yang transfer kecil lebarnya itu 18 mili. Yang besar ini 23 mili. Ya. Tuh, beda kan? Nah, kalau ini yang ini transfer besarnya dia masih kecil. Tuh, ya. Cuma transfer kecilnya sudah gua buat 18. Yang sebelah sini dia masih kecil, belum nih. Kelihatan ya perbedaannya. Oke. Sampai sini paham ya, bosku. Jadi kalau lubangnya kecil-kecil mau dipakein spuyer segede gaban pun yang masuk ya segitu-gitu aja. Ya. Jadi suplai bahan bakar settingan spuyer tuh harus sinkron ke sini. Ininya juga harus sinkron. Jangan kecil seperti ini. Dari sini aja udah kelihatan jauh kok. Nih. Dari sini aja udah kelihatan jauh nih. Ini garisnya. Tuh. Ya kan, jauh kan? Tuh, antara garis ini dengan garis ini dia jauh nih. Bedanya ada di kisaran 3 sampai 4 mili ke belakang. Ya, kalau untuk bagian sini ini dia pas nih. Bagian depan ini dia pas dengan bawaannya. Cuma ini perlu pelebaran ke belakang. Ya. Tuh. Oke. Jadi di sini gua sambil porting-porting untuk HTS ya, ini spek HTS. Oke, bosku. Jadi sekalian gua di sini bikin-bikin konten porting lagi. Nah, bosku, nih. Ya, ini dia udah masuk nih. Dia udah masuk tuh, pas banget tuh. Dia pas banget tuh. Ya. Dia masuknya pas banget. Oke. Ini ukurannya pas ya. Yang sebelahnya juga sudah. Yang sebelahnya nih. Ya. Nah, dia pas nih. Oke, bosku. Nah, baru setelah itu kita ukur durasinya ya, durasi buka tutupnya, buka durasi transfernya nih. Ini kan udah gua tandain nih ya. Standarnya itu untuk racking di angka 41 ya, tinggi dari bibir atas blok dari sini ya ke garis atasnya itu 41. Itu standarnya tuh ya. Tapi di sini gua mau bikin buat ukuran HTS ya. Pokoknya pantengin terus lah.
Oke bosku, jadi ini untuk exhaustnya ya. Nih exhaustnya ya. Kalau exhaust gue udah sering kasih contoh ya. Jadi atasnya diukur dulu. Ya mau pakai tinggi berapa, terus lebarnya di mal ya. Nih seperti ini ya. Nah oke. Dan kalau gua seperti biasa ya, pokoknya bekas tandanya ini gua hapus dulu. Jadi biar pas mounting enak gua ngelihatnya gitu. Kalau bersih ya. Jadi ngebentuk radiusnya tuh enak bosku. Nah bosku, jadi ini untuk perapiannya ya. Nih, ini gue pakainya mata yang seperti ini. Ini dia halus. Jadi untuk perapian radiusnya gue pakai ini. Nah ya, jadi dia lebih tertata lagi, lebih halus lagi. Dan ini juga gua gunakan buat menghaluskan bagian-bagian ini ya, bagian-bagian exhaust yang kasar nih. Tuh ya, ini kan bekas pakai mata tuner yang besar. Nah, jadi saya menghaluskannya pakai mata yang ini, yang kecil ini ya. Jadi ditata ulang. Terus untuk radiusnya, buat ngebentuk radiusnya biar arahnya ke bawah itu dia lebih enak lagi. Cuma ya prosesnya santai ya, nggak bisa buru-buru. Soalnya kan si mata tunernya juga dia kecil, jadi prosesnya santai. Yang penting slow down dia bagus, intinya terarah bagus.
Nah bosku, jadi ini untuk bloknya sudah beres ya. Nih, ini untuk porting ATS ya bosku. Jadi mesinnya standar portingnya ATS ya, bloknya juga OB nih. Oke, kita cek fisik. Exhaustnya seperti biasa ya, kita haluskan. Nah, itu transfer dalam, kelihatan ya, tuh transfer dalamnya. Nah itu inlet dan buspotnya juga sudah kita arahkan ya. Kalau OB itu kan dia kecil-kecil semua ya. Jadi di sini kita sesuaikan lagi dan kita reset portingnya untuk HTS, harian touring speeding ya bosku. Nah fisiknya seperti ini. Ini untuk bagian membran seperti biasa. Ini gua seperti ini ya. Nih, ini diarahkan ya. Terus ini, nah ini dari atasnya. Jadi ukuran-ukuran yang standarnya itu seperti kata gue yang tadi di awal ya. Pokoknya blok OB itu kan dia lebih kecil daripada standar. Jadi harus ada minimal catatan lah untuk ukuran-ukuran standarnya ya bosku. Ya, seperti ini. Tuh. Oke, dan di sini untuk ukurannya gua pakai transfer 40,5 ya, kurang lebih segitu. Untuk exhaustnya gua pakai 25,5 ya, dan untuk lebarnya gua pakai 38,5. Oke bosku, seperti ini ya. Tuh, ya dia mengarahnya ke bawah nih, ya radiusnya. Jadi dia belok, Tuh, kelihatan ya, dia belok ke bawah. Oke, jadi untuk ukurannya yang gua pakai di spek dan karakter blok ini seperti itu ya. Dan arahnya pokoknya usahakan untuk arah bagian transfer besar itu menjauh dari exhaust, dan untuk transfer kecil kalau bisa dijauhkan juga dari exhaust. Oke. Dan untuk kemiringan arahnya ya, kemiringan arah keluarnya, ini kan keluarnya kan beda-beda nih. Ya, transfer besar, transfer kecil, pokoknya itu ikutin aja standarnya ya bosku. Oke, semoga bermanfaat untuk video kali ini, dan untuk ukurannya semoga bermanfaat juga ya, karena banyak yang tanya-tanya juga nih ukuran-ukuran harian touring untuk harian speeding ya, itu banyak yang tanya juga. Nah jadi jangan lupa pantengin terus video-video sebelumnya tuh ya. Pokoknya video-video sebelumnya juga itu pantengin juga tuh. Itu gua bikin tutor porting segala macem lah ya bosku. Oke, jadi makasih yang udah pantengin video ini dan thank you.